Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, kita baca doa dulu ya. Ri, tolong Ri, pimpin doanya Ri. Berdoa, mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Asep. Asep kenapa? Sakit. Siapa lagi? Anda. Enda kenapa? Iya. Oke, tidak apa-apa. Mudah-mudahan nanti minggu berikutnya teman-teman kamu yang tidak hadir bisa ikut hadir dalam proses pembelajaran. Untuk kali ini, Ibu akan sebelum ini ya memasuki materi, Ibu akan sedikit menginformasikan tentang materi minggu ini yang akan kita bahas, yaitu tentang kebinekaan, keberagaman Indonesia. Tujuannya yang pertama ya, peserta didik Ibu nanti akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila dan kalian akan memahami apa makna dari Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, setelah menonton video pembelajaran yang berhubungan dengan keberagaman suku dan gender, peserta didik Ibu dapat mengidentifikasi masalah yang ada pada keberagaman gender dan juga suku. Paham ya? Paham. Terus untuk penilaiannya nanti Ibu akan menggunakan penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan juga penilaian keterampilan. Oke, iya satu lagi. Untuk model pembelajarannya, kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan metode diskusi. Makanya diskusi kalian sudah terbiasa kan ya sama Ibu berdiskusi. Makanya sekarang sudah terbentuk kelompok-kelompok untuk diskusi. Kamu mengerti? Oke, kamu mengerti? Sebelum kita belajar, silakan berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. So, Syafi, silakan saya untuk pimpin teman-temannya menyanyi ya. Siap semuanya? Suaranya tolong dikeluarkan, tapi bukan berarti harus teriak-teriak. Semangat ya. Semangat. Semangat.
maknanya apa? Nanti akan kalian pahami. Untuk selanjutnya, Ibu akan menayangkan video yang berhubungan dengan keragaman gender dan juga keragaman suku, ya. Tapi sebelum itu, Ibu minta tolong. Ini ada buku pelajaran yang nanti juga akan kalian bisa gunakan, ya. Tolong bagikan. Sudah? Sudah ya? Yang pertama videonya ini berhubungan dengan keberagaman suku. Kalian tolong lihat, pahami, ya, cermati dengan baik-baik. Oke? Halo semuanya. Konflik-konflik bernuansa suku dan agama pernah terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Padahal kita tahu bahwa bangsa Indonesia memiliki banyak keberagaman, baik itu agama, suku bangsa, ras, bahasa, tradisi, dan sebagainya. Penyebab konflik bernuansa suku dan agama itu terjadi karena kesadaran masyarakat terhadap isu diskriminasi suku dan toleransi beragama masih rendah. Fenomena tindak intoleransi dan diskriminasi ini berdampak tidak langsung terhadap situasi demokratisasi di Indonesia, serta dapat merusak kehidupan harmoni masyarakat yang telah terbentuk sekian lama. Konflik merupakan hal yang terjadi sebagai akibat dari interaksi manusia. Terjadinya konflik biasanya dilatar belakangi oleh perbedaan yang dibawa oleh individu dalam interaksi. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara multikultural atau majemuk terbesar di dunia. Kemajemukan Indonesia dapat dilihat dari agama, budaya, bahasa, etnis, dan adat istiadat yang ada. Dan berikut adalah beberapa konflik antar etnis yang pernah terjadi di Indonesia. Kesibukan semacam ini Iklan dulu sebentar ya. pasti sering terjadi di perusahaan Anda. Bersales menjadi merchant dan customer. Iklan dulu supaya nggak jenuh. Namun sebelum kita lanjut, perlu kalian ketahui jika video ini bukan bermaksud untuk merugikan pihak manapun. Video ini murni bertujuan untuk mengenang sejarah tentang konflik antar etnis yang pernah terjadi di Indonesia. Dan semoga kejadian-kejadian ini tidak akan terulang lagi di Indonesia. Yang pertama, konflik samping. Sepertinya nih sinyalnya tidak baik, tidak bagus. Konflik Sampit terjadi di kota Sampit, Kalimantan Tengah pada awal Februari 2001. Konflik ini terjadi antara suku Dayak asli dan warga migran Madura, dipicu oleh permasalahan ekonomi. Saat itu para transmigran asal Madura telah membentuk 21% populasi Kalimantan Tengah. Akibatnya Kalimantan Tengah merasa tidak puas karena terus merasa disaingi oleh Madura. Terjadilah penyerangan yang membuat sebanyak 1.335 orang Madura harus mengungsi. Namun konflik Sampit yang terjadi tahun 2001 bukanlah insiden pertama, karena sebelumnya sudah terjadi perselisihan antara keduanya.
Konflik ini mulai mereda setelah pemerintah meningkatkan keamanan, mengevakuasi warga, dan menangkap provokator. Kemudian untuk memperingati akhir konflik tersebut dibuatlah perjanjian damai antara suku Dayak dan Madura. Selain itu, untuk memperingati perjanjian damai tersebut dibentuk juga sebuah tugu perdamaian di Sampit. Konflik yang kedua. Konflik Poso. Konflik Poso adalah sebutan untuk serangkaian kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Konflik ini terjadi sejak 25 Desember 1998 hingga 20 Desember 2001. Peristiwa konflik Poso dimulai dari sebuah bentrokan kecil antar kelompok pemuda sebelum akhirnya menjalar menjadi kerusuhan bernuansa agama. Kabupaten Poso memiliki penduduk mayoritas Muslim di desa-desa, sedangkan mayoritas Protestan di dataran tinggi. Selain penduduk asli Muslim, terdapat juga pendatang orang Bugis dari Sulawesi Selatan dan Gorontalo bagian utara. Kabupaten Poso pun menjadi fokus program transmigrasi pemerintah, sehingga pada akhir tahun 1990-an, penduduk di Kabupaten Poso mayoritas adalah Muslim dengan persentase di atas 60%. Para pendatang kemudian membuat adanya persaingan ekonomi antara penduduk asli Poso yang mayoritas Kristen dengan para pendatang Bugis yang memeluk Islam. Kondisi itulah yang kemudian melatar belakangi konflik bernuansa suku dan agama yang terjadi di Poso. Konflik Poso sendiri berakhir pada 20 Desember 2001 dengan ditandatangani Deklarasi Malino. Ini konflik yang ketiga yang pernah terjadi di Indonesia. Konflik Ambon. Konflik Ambon adalah serangkaian kerusuhan yang diawali oleh bentrokan antar warga di kota Ambon, Maluku pada 11 dan 12 September 2001. Dua kelompok massa saling menyerang dengan melempar batu, memblokir jalan dan merusak kendaraan di sejumlah titik di Ambon. Akibatnya terdapat 7 orang tewas, lebih dari 65 orang luka-luka, dan ribuan orang harus mengungsi. Menurut pernyataan kepolisian pada 11 September 2011, kerusuhan ini bermula dari kematian seorang tukang ojek bernama Darkin Saiman. Pria ini mengalami kecelakaan tunggal dari arah sebuah stasiun televisi daerah Gunung Nona menuju Pos Benteng. Dikala itu Darkin tidak dapat mengendalikan setir motornya sehingga ia menabrak sebuah pohon. Ia kemudian menabrak rumah seorang warga bernama Okto. Sebelum sampai di rumah sakit, nyawa Darkin sayangnya tidak tertolong. Hal inilah yang kemudian memicu munculnya dugaan bahwa Darkin sebenarnya telah dibunuh. Ini yang keempat, kerusuhan Lampung. Kerusuhan Lampung. Konflik ini terjadi pada 2012, tepatnya pada tanggal 27 Oktober hingga 29 Oktober 2012. Bermula dari program transmigrasi yang diadakan pemerintah ketika warga asli Bali masuk ke Lampung dan ditempatkan di Lampung Selatan. Di Lampung Selatan mereka kemudian mendirikan perkampungan Bali Nuraga, Bali Agung, dan Bali Napal. Kemudian konflik mencuat dipicu kesalahpahaman antara warga Lampung dan warga asal Bali. Ketika itu, 2 gadis dari penduduk desa Algom, Lampung Selatan, terjatuh dari motor yang kemudian dibantu oleh warga desa Bali Nuraga. Namun warga desa Bali Nuraga dianggap membantu korban sembari melakukan pelecehan. Akibatnya terjadi bentrokan antar warga desa Algom dengan desa Bali Nuraga. Total sebanyak 14 orang tewas akibat peristiwa bentrok tersebut. Selain itu, ratusan rumah dan puluhan kendaraan bermotor juga rusak. Konflik ini pun kemudian membuat ratusan orang dari desa Bali Nuraga mengungsi. Baik semuanya, itulah tadi beberapa konflik antar etnis. Semoga saja kejadian-kejadian tersebut menjadi pelajaran buat kita semua dan semoga tidak akan terulang lagi. Kalau menurut kalian semuanya, gimana pendapatnya tentang kejadian-kejadian tersebut? Jawab di. Ya, itu adalah
video yang berhubungan dengan keragaman suku, tapi videonya berupa video konflik atau masalah. Kalian nanti di sini kalian harus bisa mengidentifikasi apa sih penyebabnya dari konflik tersebut, terus akibatnya apa, dan jalan menempuh perdamaiannya seperti apa, ya? Mengerti kan? Nah, itu video yang pertama yang berhubungan dengan keragaman suku. Ada satu video lagi yang berhubungan dengan keragaman gender. Masih ingat keragaman gender? Gender itu artinya adalah jenis kelamin, ya. Tolong diperhatikan satu lagi videonya, oke? Sebentar. Komentar ya. Bentar ya. Beda sama zaman dulu, rasanya saat ini perempuan dan laki-laki udah gak terasa lagi kesenjangannya. Semuanya rasanya baik-baik aja. Kayaknya semua punya kesempatan yang sama dan setara. Tapi faktanya kalau dilihat dari jumlah pemimpin negara dunia, menteri-menteri di Indonesia, posisi karir dalam pekerjaan, kesenjangan nyatanya masih ada. Itu bikin satu pertanyaan besar yang kita punya saat ini. Apakah kesetaraan itu jadi ilusi semata? Tapi daripada cowok yang bicara, mending perempuan aja yang bersuara. Oke, terima kasih kok bisa. Bisa dibilang ya, kesetaraan ini mungkin belum dirasain sama semua perempuan. Kita setara, tapi belum merata. Itu ditunjukin sama penelitian yang bilang Indonesia di posisi 85 dari 149 negara soal kesenjangan gender. Artinya, perempuan-perempuan di Indonesia masih hadapi banyak masalah yang bikin mereka belum bisa benar-benar punya kesempatan yang sama. Tapi, apakah sebenarnya menghambat perempuan untuk memimpin? Masalah besar bisa jadi tentang pernikahan anak yang faktanya 15% anak perempuan di Indonesia menikah di umur kurang dari 18 tahun. Selain itu aja bahaya untuk kesehatan, itu bikin lingkaran kemiskinan semakin gede karena mereka kehilangan hak bersekolah, bikin kekuatan ekonomi jadi lemah, sampai nantinya terjebak dalam siklus yang sama dan akhirnya nggak bisa lepas dari kemiskinan yang menjerat sejak lama. Itu tentu aja harus dihentikan. Kabar baiknya, pemerintah lagi merancang peraturan yang naikin batas minimal perempuan buat menikah. Oke, tapi kalau lepas dari itu tadi, masalah rumit lainnya banyak perempuan hadapi. Dari catcalling di jalanan, kekerasan dalam rumah tangga, sampai pemikiran tradisional yang menempatin perempuan dalam kotak pekerjaan domestik rumah tangga. Cita-cita jadi pemimpin dunia terhalang oleh api dalam tubuh yang harus dijaga agar tetap menyala. Meski tentu aja jadi ibu rumah tangga sama mulianya, nyatanya ini bikin perempuan harus milih antara karir atau keluarga, yang bikin persaingan pun jadi nggak setara. Di sisi lain, lingkungan pekerjaan membentuk laki-laki menjadi lebih superior dalam karir. Padahal penelitian nunjukin adanya hubungan erat antara kesejahteraan perempuan dengan tingkat ekonomi suatu negara. Semakin sejahtera kaum hawa, semakin maju ekonomi negaranya. Semua masalah itu nunjukin jalan terjal buat perempuan untuk jadi seorang pemimpin. Pada akhirnya, kita mesti sama-sama melawan. Ada banyak panutan yang berhasil nunjukin kalau perempuan bisa dan mampu memimpin dan jadi pahlawan. Kesempatan pendidikan yang terbuka kayak sekarang juga mesti dimanfaatin buat munculin pemimpin-pemimpin perempuan baru di masa depan. Satu video ini mungkin nggak bisa menjelaskan semua penyebab atau permasalahan yang ada. Tapi mungkin ini saatnya perempuan fokus sama kekuatan, bukan ketakutan. Karena apapun yang kita takutkan gak punya kekuatan. Justru sebaliknya, ketakutan kita lah yang memberikan kekuatan. Selamat Hari Perempuan Internasional. Dan seperti biasa, terima kasih. Nah, itu adalah video yang kedua tentang kesetaraan gender. Dari kesetaraan gender itu, kalian harus bisa mengidentifikasi apa sih penyebabnya yang menjadikan antara laki-laki dan perempuan itu tidak setara, ya.
Nanti ibu akan memberikan LKPD, ya. Kalian tolong nanti isi LKPD-nya, berkelompok, diskusikan apa yang tadi kalian simak, apa yang kalian tadi lihat. Nanti sebelum mengisi LKPD di sini ada petunjuknya, pengisiannya seperti apa. Kalau ada yang kurang jelas atau tidak paham, boleh nanti ditanyakan ke ibu, ya. Ini satu kelompok ibu kasih satu. Iya. Oh. Oke. Ke sana. Ke sana. Nanti sambil kalian isi, ibu akan melihat, ya, sambil membimbing kalian. Apakah ada kesulitan atau ada yang mau ditanyakan, boleh silakan. Kalau bu videonya kurang jelas, kemarin sempat ibu kirim ya. Nanti lihat di WA grup kalian ya. Bawa handphone kan ya? Ya. Tapi gunakan handphone itu sebagai alat media pembelajaran, bukan untuk melihat yang lain, oke? So silakan kerjakan dulu LKPD-nya. Nanti kalau ada yang tidak paham, nanti setelah kalian berdiskusi, kita akan presentasi setiap kelompok. Jadi tolong disiapkan untuk moderatornya siapa, untuk notulennya siapa. Nanti kalian presentasi di depan. Harus ini ya, nanti penilaian sikapnya ibu nilai. Kalian kalau tidak bekerja sama, sok silakan isi. Jangan lupa dikasih nama dan nama kelompoknya, jangan lupa dikasih nama dan juga ini ya, nama ininya. Kalau nggak cukup tulisan di LKPD-nya, boleh yang dikosong di belakangnya, boleh. Kalau nggak cukup, jangan bengong dong. Barengan teman-teman. Kenapa? Ya, kayak gitu maknanya. Tulisannya yang rapi ya. Tulisannya yang rapi.
ya. Nah, nanti kamu identifikasi tuh kelima-limanya. Konflik apa tadi? Kosong, Ambon, kerusuhan Lampung. Satu lagi? Sampit. Nah, ada 4 ya? Itu yang diidentifikasi. Nanti ditulis di kolom untuk LKPD-nya. Ya. Kalau nggak cukup, ibu bilang LKPD-nya ditulisnya di belakang aja. Seheli ini nanti kalau ada yang tidak paham di kanan ya, silakan bertanya. Ingat nih, nanti di penilaiannya ada penilaian sikap. Di antaranya adalah kebersamaan atau bergotong royong. Jadi kalian harus sama-sama mengerjakan tugas LKPD-nya. Kenapa Anda? Apa sebab? Yang gender itu kalian identifikasinya apa sih penyebabnya? Kok tidak adanya kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki? Apa yang menyebabkannya? Gitu. Kenapa? Gitu ya. Tulisannya yang rapi, nanti ibu bingung kalau
di belakang juga nggak apa-apa sih. Yang penting mah kalian mengerjakan, tapi apa namanya ya, penjelasannya cukup gitu loh, gampang dimengerti. Di sini juga nggak apa-apa ya, di belakang ini, di belakang ini nggak apa-apa ya. Yang penting tulisannya tuh mudah dipahami sama ibu. Dan nanti kalian pun presentasi, kalian juga nanti akan gampang membacanya kalau memang ini ya. Ibu kasih waktu sampai jam 2. Oke? Sampai jam 2. Ya, sebelum jam 2 itu harus selesai supaya apa? Nanti yang presentasi semuanya kebagian ya. Semua kelompok harus presentasi. Penyebabnya, akibatnya, solusi perdamaiannya seperti apa? Terus siapkan yang mau menjadi moderator siapa? Itu sampai jam 2 harus selesai. Tulis aja pertanyaan yang ditanyakan, terus pertanyaannya apa? Moderatornya siapa? Penontonnya siapa? Kenapa itu, Kak? Kamu ngantuk? Moderator itu yang membacakan, yang present, yang menyajikan, nonton ditulis nanti. Kalau ada pertanyaan, saya kamu ternyata pertanyaannya bisa
handphone, silahkan lihat lagi di handphone. Karena link YouTube-nya dari kemarin sudah ibu kasih ya. Nah, kalian pelajari, lihat tuh, lihat lagi. Untuk supaya ini. Siapin mental. Ibu minta tolong ya buat siapin meja 1, kursinya 2. Atau nggak nanti setelah selesai diskusi kelompokin aja ya, ibu punya mejanya di depan ya. Siap. Oke, mejanya 1 aja. Nanti kursinya berarti 4 semuanya dong. Dipegang nggak? Tapi mana? Sampai jam 2 loh. Baru selesai. Nanti untuk yang presentasi Ibu acak aja ya, enggak dari kelompok 1 dulu, 2 dulu, enggak. Oke? Makanya harus siap. Harus disiapkan dari sekarang.
yang berani bertanya, nanti juga harus ada yang bisa menjawab dalam setiap kelompoknya, ya. Terus ada yang bisa memberikan saran pada kelompok yang presentasi dan mengapresiasi, artinya memberikan apa ya, apresiasi, bisa berupa kelompok kamu hebat, jelas ya pemaparannya, ataupun bisa dengan tepuk tangan. Nah, nanti dipersiapkan. Siapa tahu teman-teman kamu ada yang mau bertanya kan? Pasti akan ada yang bertanya. Setiap kelompok harus ada yang bertanya, dan di kelompoknya harus ada yang bisa menjawab. Nanti Ibu akan lihat dari sana, ya. Ibu pantau dari sana. Tidak setaraan gender ya, penyebab kesetaraan gender apa? Penyebab tidak kesetaraan gender apa sih penyebabnya? Yang gendernya jangan lupa, yang gendernya juga harus ditulis ya, yang gendernya. Sekarang waktunya untuk presentasi. Siapkan moderatornya, siapkan notulennya, dan siapkan pertanyaan. Nanti kalian simak. Apakah nanti ada pertanyaan? Apakah akan ada yang mau ditanyakan kepada teman kelompok yang lain? Silakan, oke? Ibu acak, enggak, ibu harus berurutan kelompoknya. 1, 2, 3, 4, 5, enggak. Ibu mau nyacak, makanya harus siap. Untuk kelompok Sahrul, kelompok berarti 5 ya? Iya. Kelompok 5 sekarang boleh ke depan. Moderator, notulen, anggotanya boleh. Silakan. Bisa. Kalau enggak, kamu aja yang baca di sini. Harus ada pembukaan. Oke? Oke. Pembukaannya salam, perkenalkan kelompoknya, materi yang akan di
Moderator silakan berdiri untuk memperkenalkan dan mempresentasikan. Yang lain diam, lihat ke depan, simak hasil diskusinya, simak. Nanti kalian boleh bertanya, tapi jangan di luar konteks pembelajaran. Oke? Silakan Yunus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yunus dari kelompok 5. Saya ingin Anggotanya nggak dikenalkan. Anggotanya kenalan dulu. ini dengan anggota saya Sahrul. Betul. Terus Dan ini dengan anggota saya lagi Tiara. Tiara, Dan itu satu lagi Anissa, Anissa, dan Fitri. Fitri. Ya, silakan lanjut. Konflik suku, penyebab konflik karena primordialisme, adanya isu hoaks, kesenjangan sosial, ekonomi, pendidikan rendah, perbedaan keyakinan akibat terjadinya konflik, rusaknya tata kehidupan, perubahan kepribadian pada individu, keretakan hubungan antar kelompok yang bertikai, misalnya timbulnya rasa dendam, benci, dan saling curiga. Solusi perdamaian, mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai dan membangun persatuan dan kesatuan. Nomor 1, konflik sampit. Penyebab konflik orang sampit. Mengapa orang Madura sukses dalam ekonomi akibat konflik? Hilangnya harta benda dan korban manusia. Solusi perdamaian, perjanjian damai dari Dayak dan Madura. Nomor 2, konflik Poso. Penyebab konflik, faktor pertikaian antara pemuda yang berbeda agama akibat terjadi konflik. Ini berdampak sangat merugikan di tatanan politik akibat terjadinya konflik. Ini berdampak sangat merugikan di tatanan politik. Solusi perdamaian diakhir di tanda tangani deklarasi Malino. Nomor 3, konflik Ambon. Penyebab konflik, ketidakstabilan politik ekonomi akibat terjadinya konflik. Nomor 4, kerusuhan Lampung. Penyebab 2 gadis dari pendukung desa Agung Lampung terjatuh dari motor, kemudian dibantu oleh warga desa Bali Uraga. Terjadi Boleh diganti sama Nisa, boleh. Ayo Nis, mungkin Yunus lagi ya. Kemudian dibantu oleh warga desa Bali Uraga. Terjadi salah paham karena saat Bali Uraga membantu korban diikuti pelecehan terhadap korban. Akibat terjadinya konflik, sebanyak 14 orang yang tewas, ratusan rumah dan puluhan kendaraan semua rusak, ratusan orang Bali Uraga mengungsi. Solusi perdamaian, mengadakan perjanjian damai serta menandatangani surat permohonan maaf ditandatangani langsung oleh pemimpin adat masyarakat kampung dan raja Bali langsung. Dan Kalau ada yang mau bertanya, kalau nggak ada yang ditanya,
Ada yang mau ditanyakan tidak sama teman kamu nih yang dari kelompok berapa nih? Kelompok 5 ya? Kelompok 5. Ayo, siapa? Dari kelompok 6. Bisa, ada yang mau bertanya di kelompok 6? Jelaskan pengertian etnis. Oh, yang ditanyakan adalah pengertian etnis. Etnis itu apa? Etnis adalah suatu himpauan manusia yang diambil karena adanya faktor kebersamaan, arti, rasa, asal-usul bangsa, agama, dan komunikasi. Dari kategori tersebut yang bersumber dari sistem budaya dengan nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi. Cukup? Dika, paham? Paham. Mengerti? Oke. Ada yang lagi mau ditanyakan nggak? Mungkin dari kelompok yang lain? Sok, silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu minta tolong untuk kelompok selanjutnya pembukaannya ya, tolong. Nih. Pembukaannya harus jelas, mengucapkan salam, perkenalkan dulu nama anggota kelompoknya, apa yang mau dibahasnya, ya. Dari tadi bilang kan, catatannya harus rapi, supaya apa? Harus bisa terbaca, ya. Ngerti, paham? So, selanjutnya kelompok yang ketiga ya, kelompok 3, Ari, silakan ke depan. Yang nulisnya harus bisa yang bacanya, jadi supaya sama-sama paham. Moderatornya silakan ya, berdiri ya, berdiri moderatornya, lalu nanti perkenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryan Gibran dan ini anggota saya yang satu namanya Ulana, yang kedua ada Karman, yang ketiga ada Muhammad Irfan, yang keempat ada Iman. Saya mau mempresentasikan tentang keragaman kebinekaan Indonesia. Jelaskan makna dari Bhinneka Tunggal Ika, yaitu menggambarkan konsep bahwa meskipun Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan budaya bangsa, Indonesia tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Yang kedua, konflik dari kebinekaan Indonesia. Yang ke-1 yaitu tragedi Sampit. Penyebab konfliknya yaitu benturan budaya. Akibat dari terjadinya konflik, lebih dari 500 kematian atau 100 warga Madura kehilangan tempat tinggalnya. Bagaimana cara untuk terhindar dari konflik? Yaitu memelihara kondisi damai dalam masyarakat. Penyebab konflik yaitu kematian dan penderitaan manusia, kerusakan harta benda, pemaksaan atau konversi agama. Akibat dari terjadinya konflik yaitu bentrok antara warga di kota Ambon, Maluku pada 11 dan 12 September 2001. Bagaimana cara terhindar dari konflik? Dialog dan negosiasi antara tokoh pemerintahan agama, tokoh masyarakat, dan perwakilan Muslim dan Kristen. Yang kedua yaitu konflik Poso. Penyebab konfliknya yaitu permasalahan yang berkaitan dengan problem histori yang menyangkut masyarakat produk asli Poso. Terjadinya konflik yaitu keributan antara seseorang pemuda Kristen dan seorang pemuda Islam.
Solusi perdamaiannya yaitu penandatan deklarasi Manila 20 Desember tahun 2001 digantikan dengan ERPA. Itu harus disiapkan ya, jangan sampai seperti itu. Jadi satu orang cukup satu orang, kalau bisa seperti itu. Ya. Yang keempat adalah konflik kerusuhan Lampung. Penyebab konflik kerusuhan Lampung adalah antar etnis. Terjadinya konflik Lampung adalah kesalahpahaman disebabkan dua gadis desa Agom yang terjatuh dari motor. Solusi perdamaian dari konflik kerusuhan Lampung adalah kompromi, arbitrasi, dan toleransi. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan kelompok yang lain. Siapa? Rehan ya? Rehan dari kelompok 4. Rehan, silakan Ray. Apa pengertian konflik? Konflik dapat didefinisikan sebagai segala macam interaksi, pertentangan, atau antagonis antara dua atau lebih dari pihak. Konflik organisasi adalah ketidaksesuaian antara dua atau lebih anggota atau kelompok organisasi yang timbul karena adanya kenyataan karena mereka harus membagi sumber daya yang terbatas atau kegiatan kerja untuk, atau karena kenyataan bahwa mereka mempunyai perbedaan satu tujuan nilai yang berprestasi. Cukup Rehan? Ya, betul. Ngerti? Masih. Ada yang lain nggak? Silakan tutup. Sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, semangat, kasih tepuk tangan dulu. Kalian harus belajar berani berbicara depan umum ya. Jangan grogi. Harus belajar untuk berkomunikasi di depan umum. Selanjutnya, kelompok Rini, Opa, silakan ke depan. Harus belajar dari pengalaman yang kelompok pertama dan yang kedua. Harus lebih baik. Siapa moderatornya? Oh, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sofa. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang kebinekaan di Indonesia. Perkenalkan, ini nama-nama anggota kelompok saya. Yang pertama ada Akmal, yang kedua ada Andra, yang ketiga ada Rini, dan yang keempat ada Selfie. Yang pertama ada konflik keberagaman Bhinneka. Yang pertama ada konflik Sampit. Penyebab terjadinya konflik adanya perbedaan nilai budaya antar suku Dayak dan Madura yang berstatus sebagai pendatang. Akibat dari terjadinya konflik mengakibatkan lebih dari 500 kematian dengan lebih dari 100.000 warga Madura kehilangan tempat tinggal. Solusi perdamaian untuk mengakhiri konflik yaitu mengevakuasi warga, terus meningkatkan keamanan, mengadakan rehabilitas mental, dan menangkap para provokator yang menjadi sumber penyebab konflik. Yang kedua ada konflik Poso. Penyebab konflik peristiwa konflik Poso dimulai dari sebuah bentrokan kecil antar kelompok pemuda sebelum akhir menjalar menjadi kerusuhan bernuansa agama. Akibat dari terjadinya konflik berdampak sangat merugikan di tatanan bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya, serta meninggalkan trauma bagi perempuan yang mengalami kekerasan atau pelecehan ketika kerusuhan terjadi. Solusi untuk mengakhiri konflik yaitu mewujudkan semangat hidup bersama dengan mengembangkan moderasi beragam dan toleransi antar umat beragama.
Yang ketiga ada konflik Ambon. Penyebab terjadinya konflik ketidakstabilan politik dan ekonomi secara umum di Indonesia setelah Soeharto tumbang dan rupiah mengalami devaluasi selama dan sesuai krisis ekonomi di Asia Tenggara. Akibat dari terjadinya konflik, kematian dan penderitaan manusia, perusahaan harta, benda, pemaksaan atau konferensi agama. Solusi untuk menanganinya melalui dialog dan negosiasi antara pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan perwakilan kelompok Muslim dan Kristen. Yang keempat ada konflik Lampung. Penyebab terjadinya konflik adalah etnik Bali dalam berbaur dengan masyarakat Lampung yang dianggap tidak sesuai etika bahkan menyinggung perasaan. Akibat dari terjadinya konflik menyebabkan 14 orang tewas dan kerugian material yang tidak sedikit seperti pembakaran ratusan rumah, kios, dan puluhan kendaraan yang dirusak serta terjadinya eksodus dan pengungsian ratusan warga Bali Nuraga. Solusi mengatasi konflik, pemimpin adat masyarakat Lampung yaitu Ketua Majelis Penyimbangan Adat Lampung MPAL Kadarsia Hisya dan Raja Bali Agusti Ngurah Arya melakukan pertemuan untuk mencegah terulangnya peristiwa tersebut. Yang kedua ada kesetaraan gender. Penyebab kesetaraan gender, pemimpinan tradisional yang menempatkan perempuan dalam tolak pekerjaan domestik rumah tangga. Sekian dari kelompok saya, apakah ada yang mau bertanya? Saya dari kelompok 3 yang bertanya, apa pengertian intoleransi? Ya, pengertian intoleransi adalah sikap abai atau tidak peduli dengan keberadaan dan identitas orang lain yang berbeda. Intoleransi membuat seorang menjadi tidak menghormati dan menghargai perbedaan sehingga mendapat menciptakan perpecahan. Baik, sekian dari jawaban saya. Terima kasih. Cukup tidak? Sangat cukup, Bu. Oke, terima kasih Evan ya. Terima kasih Sel. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih tepuk tangan dulu dong. Ibu maunya seperti itu ya. Kalau berdiskusi, mempresentasikan sesuatu harus jelas. Silakan. Ya, ada salamnya. Ya. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 1. Silakan kelompok 1. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasa Putra dan ini anggotanya. Yang ke satu Adrian, 2 Ona, 3 ya. Berdiri saya di sini mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Bhinneka Tunggal Ika menekankan pentingnya persatuan sangat perbedaan meskipun berbeda-beda bangsa Indonesia tetap satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Konflik gender. Penyebab konflik pemikiran tradisional yang menempatkan perempuan pada pekerjaan domestik rumah tangga. Akibat dari terjadinya konflik adalah dirasakan semua perempuan kesempatan pendidikan. Bagaimana cara untuk terhindar dari konflik adalah yang terbuka harus dimanfaatkan oleh perempuan untuk menciptakan kesetaraan gender.
Penyebab konflik adalah kesadaran masyarakat terhadap isu diskriminasi suku dan toleransi agama masih rendah. Akibat dari terjadinya konflik merusak kehidupan harmonis masyarakat yang telah berbentuk sekian lama. Jalan tengah konflik adalah cara untuk terhindar dari konflik adalah menjaga kondisi damai dalam suatu masyarakat. Yang ke-1, konflik sempit menyebabkan konflik Kalimantan Tengah merasa tersaingi saat para transmigran Apal Madura membentuk populasi Kalimantan Tengah lalu terjadi penyeraman. Akibat dari konflik ini sebanyak 1.335 orang harus mengungsi. Solusi perdamaian konflik ini mereda setelah pemerintah meningkatkan keamanan, mengevakuasi warga dan menangkap provokator. Konflik Poso. Penyebab konflik ini dimulai dari sebuah bentrokan kecil antar kelompok pemuda sebelum menjalar menjadi kerusuhan bernuansa agama. Akibat dari konflik ini sangat merugikan di tatanan bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Solusi konflik Poso berakhir dengan ditandatangani deklarasi Marinir. Konflik Ambon. Kelompok massa saling menyerang dan melempar batu, memblokir jalan dan merusak kendaraan di sejumlah titik di Ambon. Karena konflik ini 10 orang tewas, lebih dari 65 orang luka dan ribuan orang harus mengungsi. Gubernur Maluku menyatakan bahwa situasi keamanan di Ambon sudah kondusif, disusul dengan 200 personil BRIMOB Makassar datang ke Ambon. Kerusuhan Lampung. 2 gadis dari penduduk desa Agung, Lampung Selatan terjatuh dari motor yang kemudian dibantu warga desa Bali Nuraga. Namun warga desa Bali Nuraga dituduh melakukan pelecehan. Sebanyak 14 orang tewas, ratusan rumah dan puluhan kendaraan bermotor rusak, dan ratusan orang Bali Nuraga mengungsi. Penanganan konflik dilakukan oleh pemerintahan daerah, kepolisian Lampung, dan tokoh masyarakat. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Maaf, saya Rini dari kelompok lain yang bertanya. Ya, silakan Rin. Apa pengertian diskriminasi? Oh, diskriminasi itu apa? diskriminasi adalah perlakuan tidak adil atau tidak setara terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan perbedaan tertentu seperti jenis kelamin, ras, agama, orientasi seksual atau preferensi lainnya. Cukup Rin? Oke, terima kasih. Tangan dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kelompok lagi ya. Siapa yang belum kelompok? Nah, silakan kelompok mati. Yang moderator yang memahami tulisannya ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatma dari kelompok 4 dan ini adalah kelompok saya. Saya Nurul Rehan berniat yakin. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jelaskan makna dari Bhinneka Tunggal Ika. Makna dari Bhinneka Tunggal Ika adalah menggambarkan konsep beragam suku, agama, ras, dan budaya. Bangsa Indonesia tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan sehingga bangsa Indonesia bangsa yang kuat di mata dunia. Konflik suku. Penyebab konflik
Penyebab konflik: perbedaan keyakinan, perbedaan orientasi, nilai budaya, perbedaan kepentingan individu. Akibat dari terjadi konflik: kerusakan harta benda dan hilangnya jiwa manusia, dominasi bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam konflik. Bagaimana cara untuk terhindar dari konflik? Memelihara kondisi damai dalam masyarakat dan meredam potensi konflik. Penyebab konflik gender. Penyebab konflik: kemiskinan ekonomi terhadap perempuan, budaya patriarki yang berkembang di masyarakat. Akibat dari terjadinya konflik gender yang memicu konflik kepentingan antara laki-laki dan perempuan, antara lain beban kerja atau beban tugas. Bagaimana cara untuk terhindar dari konflik? Memelihara kondisi damai dalam masyarakat, mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai. Konflik sambit. Penyebab konflik: mereka menganggap orang Madura dinilai sukses dalam usaha ekonomi. Akibat dari terjadinya konflik: hancurnya kesatuan kelompok, hancurnya nilai-nilai dan norma sosial, hilangnya harta benda dan korban manusia. Bagaimana cara untuk terhindar dari konflik? Mengevaluasi warga, terus meningkatkan keamanan, mengatasi stabilitas mental. Konflik kosong. Penyebab konflik: permasalahan yang berkaitan dengan problem historis yang menyangkut masalah penduduk asli kosong. Akibat dari terjadi konflik ini berdampak sangat merugikan di tantangan bidang politik, ekonomi, dan sosial. Bagaimana cara untuk terhindar dari konflik? Perjanjian di Helsinki, Finlandia. Konflik Ambon. Penyebab konflik: penyebab utama konflik ini adalah ketidakstabilan politik dan ekonomi. Akibat dari terjadinya konflik: kematian dan penderitaan manusia, perusahaan, harta benda. Bagaimana cara untuk terhindar dari konflik? Dialog dan negosiasi antara pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat. Kerusuhan Lampung. Penyebab konflik: kerusuhan ini disebabkan 2 gadis dari penduduk desa Agom. Akibat dari terjadinya konflik: mengadakan kesepakatan kedua etnik yang bertikai sepakat mengadakan perjanjian damai serta menandatangani surat permohonan maaf. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan, ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Saya dari kelompok 5 ingin bertanya. Contoh kemajemukan suku seperti apa? Contoh kemajemukan suku, silakan. Contoh kemajemukan suku beserta keterangannya. Contoh kemajemukan suku yang ada di Indonesia yaitu suku bangsa. Suku bangsa menjadi sebuah pergolongan masyarakat yang didasarkan pada tempat asal, nenek moyang, serta kebudayaan yang dimiliki sama. Bisa dibilang bahwa suku bangsa tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Apakah ada yang bertanya lagi? Tidak ada. Cukup? Silakan. Gantian sekarang sama kelompok Sekian terakhir. dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi Nanti setelah diskusi presentasi selesai, kita briefing dulu, baru Ibu akan memberikan, kita akan membuat satu rangkuman tentang pembelajaran hari ini, ya. Untuk silakan nih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsika dari kelompok 6 dari unit anggota saya. Di sini ada Riki, Yoga, Nadia, Salwa. Saya akan menjelaskan tentang konflik dari kebinekaan Indonesia. Konflik suku di Indonesia karena penyebab konflik dilandasi karena kesenjangan sosial ekonomi dan pendidikan rendah dan lain-lain akibat terjadinya konflik.
seiring saling menghargai satu sama lain, menumbuhkan sikap toleransi dan peduli sosial. Akan dilanjutkan oleh penyebab subordinasi pada salah satu jenis kawin yaitu akibat dari terjadinya konflik ketidaksetaraan dalam keluarga bila berbeda, bagaimana terhindar dari konflik, memahami perbedaan dan Nomor 1, konflik sakit. Penyebab konflik sakit karena menganggap orang Madura naik sukses dalam usaha ekonomi. Selain karena kecemburuan, konflik sakit disebabkan karena benturan budaya. Akibat terjadinya konflik sakit, lebih dari 500 kematian dan lebih 100 keluarga Madura kehilangan tempat tinggal di Kalimantan. Solusi perdamaian konflik sakit. Dibuatlah perjanjian antara suku Dayak dengan Madura guna memperingati perjanjian damai tersebut, maka dibentuk sebuah buku perdamaian Islam. Nomor 2, konflik kosong. Penyebab konflik kosong yang menyangkut masalah asli penduduk Poso yang merasa termarginalkan dengan keberadaan penduduk pendatang dari luar Poso. Akibat terjadinya dari konflik kosong berdampak sangat merugikan tantangan di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya serta meninggalkan beban trauma trauma pada anak-anak dan perempuan. Solusi perdamaian konflik kosong dengan menandatangani deklarasi Marino adalah perjanjian damai antara pihak Kristen dan Islam. Konflik Ambon. Penyebab konflik Ambon adalah ketidakstabilan politik dan ekonomi secara umum di Indonesia. Akibat dari terjadinya konflik Ambon, akibatnya adalah terdapat 1 orang tewas, lebih dari 6 luka-luka, dan ribuan orang harus mengungsi. Solusi dari perdamaian konflik Ambon: dialog dan negosiasi antara pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan perwakilan kelompok Muslim dan Kristen. Nomor 4, kerusuhan Lampung. Penyebab konflik kerusuhan Lampung. Kerusuhan ini disebabkan 2 gadis dari penduduk desa Agung terjatuh dari motor, kemudian dibantu oleh warga desa dari Muraga, dan terjadi kesalahpahaman karena saat warga Muraga membantu korban diikuti pelecehan terhadap korban. Akibat dari terjadinya konflik bentrok antara warga desa Agung dan desa Baru Muraga, total terdapat 14 orang tewas. Selain itu, ratusan rumah dan puluhan kendaraan bermotor juga rusak. Solusi dari perdamaian konflik kerusuhan Lampung: dua etnik yang menantikan sepakat mengadakan perjanjian damai serta menandatangani surat permohonan maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bukan dong. Nah, itu hasil presentasi ya dari diskusi yang kalian tadi buat. Ada yang ibu pahami maksudnya apa, ada juga yang ibu tidak paham. Kalian mempresentasikannya tidak sesuai dengan pembahasan dari keberagaman suku dan gender. Tapi tidak apa-apa ya, kalian udah hebat, kalian berani, kalian pinter lah, bisa ya, bisa. Ibu akan menjelaskan. Kenapa? Lihat ke depan ya. Untuk materi yang kalian tadi presentasikan yang berhubungan dengan keragaman gender dan keragaman suku yang ada di Indonesia, ini berhubungan. Awal tadi kalian menyanyikan lagu Garuda
Pancasila. Kalian harus paham dulu, apa saja sih keberagaman yang ada di Indonesia? Apa saja kah keberagaman yang ada di Indonesia? Yang pertama ada keberagaman gender. Ini berhubungan dengan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Ada yang dinamakan dengan kesetaraan gender. Ya. Ini yang kedua ada keberagaman suku. Ya. Yang ketiga ini keberagaman budaya. Gambar yang sebelah sana itu adalah keberagaman ras. Ini yang terakhir ada keberagaman agama. Yang perlu kalian pahami seperti ini, ada keberagaman ras yang gambar. Ini ada bisa ditandai dengan warna kulit ya. Ada yang warna kulitnya putih, ada yang warna kulitnya hitam. Itu contoh dari keberagaman ras. Nah, sekarang apa sih Bhinneka Tunggal Ika itu? Tadi sebelum kita melanjutkan materi, ada yang namanya makna dari Bhinneka Tunggal Ika. Kalian bisa lihat di sini. Ada di pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Indonesia, yaitu ini apa? Gambar apa? Lambang apa ini? Burung Garuda, Pancasila. Di bawah burung Garuda itu ada tulisannya ya, ada pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Makna dari Bhinneka Tunggal Ika, ya. Makna Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda namun satu. Kesatuannya dilandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang dimulai dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, sampai dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu maknanya, jangan lupa. Oh, ternyata Bhinneka Tunggal Ika itu adalah keberagaman yang meliputi keberagaman gender, keberagaman suku, budaya, ras, dan agama. Disatukan menjadi satu makna, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang kita bahas tentang keragaman gender. Kenapa keragaman gender ini berhubungan dengan laki-laki dan perempuan? Artinya apa? Karena keragaman gender ini berarti adalah jenis kelamin berdasarkan ciri fisik biologis masing-masing. Laki-laki dengan perempuan fisiknya, ciri fisiknya berbeda. Pasti kamu sudah paham, ya. Ada yang namanya kesetaraan gender, ya. Manusia memiliki hak yang sama di mata Tuhan maupun di hadapan hukum. Perempuan dan laki-laki punya hak yang sama di dalam bekerja, dalam kegiatan ekonomi, untuk menjalankan tugas-tugas sosial, berpolitik, serta kegiatan agama sesuai dengan ketentuan agama masing-masing. Itu yang dinamakan dengan kesetaraan gender. Artinya manusia itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sama saja. Yang membedakan hanya apa? Bukan gendernya, hanya apa? Akhlak yang sesuai dengan ketentuan agama yang dianut oleh masing-masing. Perempuan bisa jadi polisi, padahal polisi identiknya dengan pekerjaan laki-laki. Perempuan bisa jadi tentara, bahkan perempuan bisa jadi supir, ya. Itu dinamakan dengan kesetaraan gender. Yang kedua ada yang namanya keragaman suku. Nah, yang tadi kita bahas gender dan suku. Apa sih suku itu? Suku adalah masyarakat yang memiliki budaya sendiri, berbeda dengan masyarakat lainnya. Artinya, setiap masyarakat yang tinggal di wilayah tertentu pasti itu mempunyai budaya sendiri, ya. Budaya yang membedakan antar suku
suku dengan suku lainnya adalah adat istiadat. Contoh, orang Sunda, adat istiadatnya pasti akan berbeda dengan orang Sumatera. Orang Sunda, orang Jawa Barat akan berbeda adat istiadatnya dengan orang Jawa Timur ataupun Jawa Tengah. Itu dinamakan dengan keberagaman suku, ya. Yang menjadikan satu dari keberagaman suku adalah bahasa yang sama. Walaupun adat istiadatnya beda, terus apalagi bahasa daerahnya berbeda, agamanya berbeda, budayanya berbeda, itu yang menjadikan satu kesatuan dalam berkomunikasi, yaitu dengan menggunakan bahasa yang sama, yaitu bahasa Indonesia. Kamu pergi ke Yogyakarta, orang Sunda ke Yogyakarta pasti nggak akan hafal, nggak akan tahu apa sih bahasa Jogja itu seperti apa, bahasa Jawa seperti apa, ya. Tapi kalian itu bisa menggunakan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Kalian mau di Yogyakarta, kalian mau di Jawa Tengah, Jawa Timur, Surabaya, Madura, pasti menggunakan bahasa yang sama untuk bahasa komunikasi yang mudah dimengerti. Tuh, ya. Ini ada macam-macam suku yang ada di Indonesia. Ada suku Papua dan Maluku. Kenapa suku Papua dan Maluku sama? Karena di dalam lihat orangnya aja ya. Orang Ambon dengan orang Papua sama-sama hitam. Tuh, ya. Suku terbesarnya di Papua itu adalah suku Asmat, Dani, Ni, hingga Arfak. Suku pantai Papua memiliki banyak hubungan dengan suku Maluku seperti Ambon, Ternate, dan suku-suku di Pulau Halmahera. Itu hampir kebanyakan suku di Maluku seperti Ambon, Ternate, Kei itu hampir sama dengan suku di Papua. Sama-sama berkulit warna hitam. Ada suku Bali dan suku Nusa Tenggara. Ini suku Bali ini yang paling besar ya, suku Bali yang tinggal di Pulau Bali atau di Pulau Lombok itu ada yang namanya suku Sasak. Ini suku paling utama di Pulau Lombok. Ada Pulau Sumbawa, itu ada suku Bima. Kamu pernah dengar nggak Labuan Bajo? Pernah dengar nggak suku Bajo? Suku Bajo itu adalah suku yang tinggalnya di wilayah perairan, ya, di daerah Pulau Komodo. Itu termasuk kepada suku Nusa Tenggara. Ada suku Sulawesi, ya, lihat di sini. Ada suku Laut Bajo yang disebut dengan yang ada juga di daerah Sulawesi, di wilayah selatan Tenggara, tengah hingga utara. Nama suku utama di daerah Kalimantan yaitu suku Bugis, Makassar, Minahasa. Ada yang di daerah Sulawesi lain seperti Tolaki, Buton, Mandar, Toraja, Kaili, Gorontalo, hingga Sangir. Itu yang di Sulawesi. Ini di Kalimantan. Di Kalimantan jelas ya. Pernah dengar nggak suku Dayak? Nah, itu yang paling terkenal di Kalimantan yaitu adalah suku Dayak. Jawa jelas ya, ada orang Sunda, ada orang Jawa Timur, terus ada juga orang Jawa Tengah. Ya, orang Sunda kan orang Jawa Barat. Di Cirebon ada suku khas Cirebon, namanya Cirebonan. Terus ada juga di wilayah Banten, suku khasnya itu suku Baduy. Ini Sumatera jelas ya. Ini biasanya kebanyakan dari suku Melayu. Adapun suku lain, contohnya seperti di suku Batak, Toba, Karo, Pasema, Rejang, Lebong, Mentawai, Nias, Alas, Gayo, dan Anak Dalam, dan lainnya. Ya, bisa dipahami ya? Bisa. Oke, ada pertanyaan dulu untuk hari ini? Kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillah untuk hari ini. Tolong
Tolong nanti ini diisi ya sebagai refleksi untuk pembelajaran kali ini. Nanti dikumpulkan lagi. Isi dulu aja ya. Gampang lah, cuma sebentar lagi kok ya. Udah selesai, kalau udah boleh nanti kumpulkan. Sekalian LKPD-nya kumpulkan ya, nanti untuk penilaian ibu. Udah? LKPD-nya sekalian kita kumpulkan ya. Bukunya juga tolong dikumpulkan. Tolong bukunya sekalian dikumpulkan ya. Nah, semua, alhamdulillah untuk hari ini kita selesai membahas materi tentang keberagaman suku dan gender.
yang lain terserah. Nanti kita akan mempelajari tentang minggu depan keberagaman budaya dan juga ras. Mengerti ya? Untuk hari ini cukup. Silakan dipimpin doanya. Silakan pimpin doanya. Siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam.